Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita kembali datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari angkat hati kita, memuliakan Dia, meninggikan nama Tuhan. Anugerahnya besar dalam hidup kita, penyertaannya ajaib dalam sepanjang hidup kita. Karena itu mari tinggikan Dia, katakan kepada Tuhan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin, haleluya. Benar ya Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Haleluya. dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kembali katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Allah yang ajaib, yang menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kemurahan anugerah. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, amin, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat
Haleluya, haleluya, maha besar Engkau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami puji, karena hanya Engkaulah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di hari ini lagi Tuhan, kami kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah kami menggunakan kesempatan ini Tuhan dengan baik-baik, dengan bersungguh-sungguh Tuhan, dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga ibadah kami di hari ini tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah kami di hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kami yang melayani. Tuhan juga memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Urapilah setiap kehidupan kami yang melayani, baik sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di mana mereka boleh mengikuti ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja Tuhan, berkarya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, bahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak memuji Tuhan. Nama Yesus, nama yang indah. Ingat nama Yesus, ku tak sedih. Ingat nama Yesus, ada pengharapan. Manis nama Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu, ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Amin. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu, ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku. ingat namamu, Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku. saksi di mana saja. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila Kau mengembara di seluruh dunia, bersaksi di mana saja, Saksi di mana saja. saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila Kau mengembara di seluruh dunia, bersaksi di mana saja, saksi di mana saja. Amin. Saksi di mana saja. Saksi Tuhan, saksi Kristus. Amin. Haleluya. Di seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Saya cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan. Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta juru selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta juru selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku.
Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Haleluya. Saya cinta Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tidak ada nama lain yang patut disembah dan dipuji, hanya nama Yesus. Nama yang termanis dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang patut disanjung tinggi. Katakan kepada Tuhan, Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Malaikat memuji Dia. Dan mari kita angkat suara menyembah dan meninggikan nama Yesus. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku ku sanjung tinggi. Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku ku sanjung tinggi. Yesus disanjung. Amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Malaikat memuji-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin Tuhan. Engkau yang termanis buat jiwa kami. Engkau yang menghiburkan kami. Engkau yang menguatkan kami. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Benar. Engkau yang termanis buat jiwa kami. Haleluya. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Yesus nama-Mu yang termanis buat jiwa kami. Saya kembali ajak kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hidup kita untuk terima firman Tuhan. Firman yang mengubahkan kehidupan kita.
firman Tuhan akan diberitakan lagi buat kita untuk memberkati kehidupan kita. Mari katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. Maka kami sungguh mengasihi Engkau. apakah ku sungguh Biarlah Engkau mendapati kami, umat-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan Engkau yang mengetahui isi hati kami, dan menilai hidup kami. tak ada yang Haleluya. tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. katakan kepada Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. kebaikan-Mu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah habis di dalam hidup kami. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati kami setia ya Tuhan. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tetap setia, berjuang sampai akhir. Engkau dapati kami setia, pengikut-Mu yang tetap teguh di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa membentuk kembali kehidupan kami Tuhan. Menegur kami jika kami salah Tuhan, mengingatkan kami, bahkan menghibur kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini merobohkan setiap fondasi-fondasi yang salah di dalam kehidupan kami. Kami boleh sepemikiran terhadap firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita tetap setia dalam beribadah meskipun melalui online, tapi tetap firman Tuhan menjadi bagian daripada setiap orang percaya. Nah, firman Tuhan terambil dari kitab suci Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10. Saudara boleh buka Alkitab saudara, Injil Matius pasal 10. Kita akan lihat mulai dari ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid
jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu, saya ulangi, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tetap setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Terakhir ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Inilah pembacaan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi ibu bapak saudara sekalian dalam ibadah ini. Nah, dikatakan judulnya, temanya, berani mengakui Yesus. Saya ulangi, berani mengakui Yesus. Nah, saudara, kata berani ini di dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan mempunyai makna atau arti, yaitu mempunyai hati yang teguh, punya percaya diri yang kuat, tidak takut. Jadi ada 3 hal mengenai berani. Hatinya kuat, teguh, mantap, ya, tidak bimbang dia. Lalu dia punya percaya diri yang kuat, keyakinan. Dan yang ketiga, tidak takut. Nah, kata berani mengakui Yesus di sini dikaitkan dengan ayat firman Allah yang kita sudah baca. Misalnya di dalam ayat yang ke-26, Matius pasal 10 tadi, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Demikian juga di dalam ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, kata takut terakhir di dalam ayat 31. Jadi kata takut ada 3 ayat menyatakan untuk kita tidak takut, berani, ya, hati kuat, yakin, percaya, tidak takut. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi saudara sudah lihat di sini mengenai berani mengakui Yesus. Itu kalau di dalam ayatnya yang ke 28, janganlah kamu takut, ya, berani, punya hati yang kuat, ya, meskipun ada ancaman kebinasaan, tapi kita percaya yang kuat, tidak takut, karena kita percaya kepada Dia, Yesus itu, yang berkuasa binasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, mereka yang mengancam, menakutkan kita hanya membinasakan tubuh, soal makan minum mungkin. Ancaman, ya, mungkin ada sedikit derita secara tubuh,
tapi tidak mampu, tidak sanggup membinasakan jiwa dan tubuh di neraka nanti. Jadi jangan takut untuk itu. Berani mengaku Yesus, menyangkal diri, berani untuk bayar harga cinta Yesus dengan hati yang mantap. Nah, kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-31, berani tidak takut mengaku Yesus karena lebih berharga. Ya. Hidup di dalam Tuhan, percaya kita kepada Yesus mempunyai nilai keselamatan. Kita tidak takut, kita tidak gentar, kita berani karena kita mempunyai kebenaran firman yang berkata kita ini lebih berharga. Di sini dikatakan ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nilai keselamatan jiwa kita lebih berarti dibanding dengan hal-hal lain. Berani tetap setia, berani tetap memuliakan Tuhan, menjadikan kita mempunyai nilai keselamatan yang pasti, yang tetap menjadi satu kekuatan bagi kita. Nah, kemudian, saudara, setelah kita melihat di dalam Maju ayat 30, ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, barang siapa berani mengaku Yesus, ya, barang siapa menyangkal aku, jadi ada yang takut mungkin, ada yang tidak berani, ada yang ragu-ragu, mau setia, mau tetap melayani, mau tetap beribadah, mau tetap memuji, memuliakan Allah. Seringkali kita ada hari-hari yang sulit, yang berat. Ya, memang COVID itu membuat orang takut sih, memang takut. Tapi sekarang itu sudah lewat. Tapi puji Tuhan, kita mendapatkan satu hikmahnya. Ibadah online ini, saudara yang sudah berbakti, saudara masih bisa lihat, saudara masih bisa ikuti, saudara masih bisa terima firman Tuhan saat engkau buka, saudara punya HP dan saudara akan melihat di situ. Jadi beribadah tidak cukup sekali melalui pengakuan kita, karena kalau kita tidak berani, kita akan takut, kita akan mundur, kita akan, di sini katakan, tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, tidak mempunyai warna kekristenan yang benar di depan banyak orang, firman Allah katakan, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi, benarlah kita menerima kebenaran firman Allah ini, mengungkapkan kita perlu berani mengaku Yesus, karena ini mempunyai konsekuensi sampai dikatakan, di depan Bapa pada hari itu, Yesus tahu siapa yang tetap berani, setia, yang tidak takut. Ya, aku juga akan, kalau yang menyangkal, Tuhan juga menyangkal di depan Bapa. Tapi kalau kita yang berani, yang terus setia, cinta Tuhan, Tuhan pun akan mengatakan, inilah anak-anak umat Tuhan yang setia. Dia akan ungkapkan, dia akan mengakuinya di depan Bapa di sorga. Nah, sekarang mengenai berani dan takut itu. Tadi dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dinyatakan, berani itu selain mempunyai hati yang teguh, kuat, punya percaya diri yang tidak bimbang, ya, kuat, tapi juga tidak takut. Nah, firman Allah ingatkan, ketakutan ini seringkali yang membuat kita
tidak berani atau mulai katakanlah menyangkal perlahan-lahan, tetapi akhirnya benar kita tidak didapati, berani terus melangkah, berani terus setia. Nah, kalau saya berikan satu contoh, di dalam Ibrani pasal 10, saudara boleh lihat ayatnya yang ke-37, Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-37, perikopnya judulnya ketekunan. Nah, ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Nah, di dalam salinan Yunani kata mengundurkan diri ini dituliskan demikian. Ayat 38. Orang-orangku yang benar akan hidup dari imanku. Tetapi jika ketakutan menahan mereka, jiwaku tak puas dengan mereka. Jika ketakutan menahan mereka. Jadi yang mengundurkan diri itu tentu ada sebabnya. Yang menahannya, yang menghambatnya, di sini dikatakan jika ketakutan menahan mereka. Jadi saudara hati-hati dengan kalau kita mulai takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, ya. Kita mau berbuat sepertinya kali bagi, untung rugi, kasih enggak, kasih. Itu yang suaminya bilang. Istrinya bilang, enggak, kasih, enggak. Mana yang benar? Dia mulai takut rugi, takut kurang memiliki lebih banyak lagi apa yang ada dalam dunia ini. Tapi itu firman Allah katakan, apabila ia mengundurkan diri, jika ia, ya, ketakutan menahan mereka. Mundur karena ketakutan menahan. Nah, firman Allah tadi temanya justru berani, tidak takut. Tidak ditahan, dihambat dengan ketakutan itu. Nah, ayat 39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tetapi kita tentu saja bukan orang-orang yang tertahan oleh ketakutan dan binasa. Kita termasuk orang-orang yang memiliki iman dan alami kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak goyah, tidak takut. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali memuji, memuliakan. Sekali kita pernah ditolong oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah melupakan cinta Tuhan. Tidak tertahan dengan ketakutan. Jadi tidak ada istilah takut, yang ada hati yang kuat, yang ada hati yang percaya, yakin, iman yang teguh, dan tidak takut. Ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, masalah ekonomi, krisis ini, krisis itu, ya, khawatir ini, takut ini, menghadapi tuntutan hidup, tantangan dalam keluarga, dalam menghadapi masa depan. Banyak hal yang membuat kita tertahan karena takut itu. Tapi bagus juga kita terima firman Allah menyambut tahun 2023 yang kita sudah mau selesaikan bulan Januari, tinggal 11 bulan. Masih ada banyak ketakutan yang akan menghambat. Tapi firman Allah pada hari ini berkata, masih ada banyak berani, hati yang kuat, ya, iman yang teguh, yakin dan percaya. Masih ada
perjanjian Tuhan untuk tidak takut, aku menyertai kamu. Jangan takut kalau saya tidak salah itu ada berapa banyak ayat 360. Jadi kalau 1 tahun 365 hari, jadi hampir 1 tahun Tuhan katakan jangan takut. Artinya berani, tetap hati kuat, hati penuh sukacita, tidak pernah goyah untuk menghadapi apapun yang firman Allah memang sudah katakan. Kenapa saudara mesti kaget? Ya, karena firman Allah, orang yang tahu, buka, baca firman, dengar firman, dia sudah tahu ada banyak kesusahan, kesulitan. Nah, karena dia sudah tahu, dia tidak takut. Dan saudara, demikian juga yang dihadapi Yesus. Jadi bukan cuma saudara yang hadapi mengenai tidak berani itu, takut itu. Yesus pun hadapi dengan ketakutan yang dikatakan luar biasa. Ketakutan yang saudara boleh lihat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan. Apa yang membuat Yesus sangat ketakutan, saudara? Coba saudara mundur 2 ayat. Di situ ada ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apa yang menjadi ketakutan? Sini pakai ayat 44. Ia sangat ketakutan. Apa yang membuat Yesus sangat ketakutan? Dalam doanya dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Nah, cawan ini, cawan upah dosa adalah maut. Cawan ini kuasa dosa yang membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. Manusia tanpa Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Itu ketakutan yang luar biasa kalau hidup tanpa Tuhan. Hidup tidak ada kasih Allah, ketakutan yang luar biasa. Kalau saat akan menghadapi ancaman maut, kematian, kemana? Binasa, kekal, neraka. Ini menjadi ketakutan kepada Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Ya, dia tahu akibat daripada binasa, kematian di luar Tuhan, tanpa Yesus, tanpa cinta Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Ini membuat ketakutan manusia Yesus. Ya. Tapi coba saudara pikir, apa kalau saudara tidak takut menghadapi ancaman upah dosa maut tanpa engkau, atau saudara pastikan kita di dalam Tuhan. Kita dalam kemurahannya. Kita di dalam perjanjian keselamatan keampunan dosa. Nah, Yesus hadapi dosa cawan itu. Bagaimana hidup tanpa Tuhan, tanpa kasih Allah, tanpa keselamatan, tidak ada perjanjian keselamatan. Itu yang membuat ia sangat ketakutan sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, kita mempunyai Yesus sebagai Tuhan yang sudah pikul itu semua, yang sudah terima, ganti saudara dan saya. Nah, ini jadi kabar baik bagi kita. Untuk kita juga berani melangkah, meninggalkan segala tipu daya dosa. Kita berani katakan tidak kepada dosa. Kita berani untuk menjauhkan jalan kebinasaan itu. Karena kita sudah tahu firman Allah. Ini yang membuat ketakutan bagi Yesus. Tapi dalam hal itu perhatikan. Sebagai manusia Yesus tidak berdaya. Tapi sebab itu dia berdoa. Ya, kalau boleh firman Allah tuliskan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Orang yang cinta Tuhan, ada kehendak Allah. Orang yang kuat imannya, dia pegang, dia tahu apa kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini menghadirkan Allah atas kehidupan kita. Kehendak Allah ini menghadirkan, menyatakan betapa besar kasih Allah. Ya. Kehendak Allah ini menyatakan, aku melempar salah dosamu sejauh barat dan timur. Aku tidak mengingatnya. Jadi hiduplah dalam kehendak Allah. Artinya berani. Ya, tetap percaya, mengaku Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara bisa lihat itu mengenai kasih. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi hati-hati kalau kita mulai tidak berani, takut. Coba ingat, apakah kita masih cinta Tuhan? Apakah kita masih ingat kasih Allah? Apakah kita masih percaya Dia mengasihi saudara? Pun saat engkau masih dalam dosa, Dia sudah mengasihi engkau. Jadi tetapi jelas di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bukan kehendakku. Kehendak Allah adalah mengasihi kita. Penuh kita dengan kasih Allah. Tidak ada ketakutan. Bahkan Wahyu 21 ayat 8 dikatakan orang penakut itu, orang yang tidak ada kasih Tuhan itu ada di dalam api belerang kebinasaan. Roma 1 ayat 21 sudah lihat bagaimana orang yang takut itu. Roma 1 ayat yang ke-21. Roma 1 sudah lihat ayat yang ke-21. Ya, demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu. Berani itu hatinya kuat. Berani itu dia mempunyai keyakinan. Berani itu tidak takut. Tetapi ada orang yang dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang hatinya kuat, dia tahu mana itu gelap, mana itu terang. Tapi orang yang mengenal Allah adalah orang yang dikuatkan, ditambahkan imannya. Roh Kudus selalu pimpin dia datang kepada hal-hal yang heran, ajaib. Ayat 28 tadi, Roma 1 tapi ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kesian, ini orang-orang takut. Justru melakukan, dikatakan, hal-hal yang tidak pantas. Mereka tidak takut melakukan dosa. Mereka tidak merasa malu melakukan yang bukan kehendak Allah. Jadi ini, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Orang penakut melakukan yang tidak pantas. Mereka berani melakukan itu. Tapi kita anak Tuhan, kuat di dalam kebenaran iman, kuat di dalam kebenaran firman Allah. Nah, kalau saudara boleh lihat, dalam Titus 1 ayat 16, masih berbicara mengenai hal ini. Titus 1 ayat 16. Ini Titus jarang dibuka, saudara ya. Jarang dibuka, tapi mari kita baca. Dia hanya Titus 1 ayat 16. Mereka mengakui mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini kita sudah bisa bedakan. Orang yang takut dengan orang yang berani di dalam Tuhan itu bagaimana.
Tapi puji Tuhan, firman Allah memberikan jawaban, memberikan solusinya. Saat kita dalam ketakutan, saat kita tidak berani menyatakan kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya kepada Yesus. Firman Allah memberikan satu kebenaran, memberikan satu pegangan, ya, kepastian di dalam 2 Timotius 1, sudah lihat ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, perhatikan ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam Tuhan, saat kita berani mengaku Yesus, Yesus pun memampukan kita, melengkapkan kita, menyertai kita dengan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah menyertai, kehendak Allah menghadirkan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, mampu kita, bisa kita berani, kuat kita, percaya kita. Yesus adalah jawaban. Yesus setia. Yesus tidak berubah. Kita maju dengan sosok itu, saudara. Ya, kalau saya mau akhiri, saudara boleh lihat di Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang menang, yang berani mengaku Yesus, ya, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tidak ada pilihan. Beranilah mengaku. Dan engkau akan berdiri di hadapan Allah. Dan Yesus mengaku di hadapan malaikat, di hadapan Bapa. Yesus sertakan dalam kehendak Allah ada banyak hal yang heran. Mampu, kuat. Ada roh yang membangkitkan, bukan ketakutan. Ini berita bagi kita menghadapi waktu yang masih panjang, 11 bulan dalam tahun 2023. Tetapi ada ketakutan. Tapi kita bukan dipanggil untuk ketakutan, tetapi kita dikatakan diberi, dibangkitkan roh. Mempunyai Roh Kudus yang menguatkan, menghibur kita. Ayo terus, ayo maju, ayo bertekun, ayo bertahan sampai ke akhir. Ayo, masih ada waktu. Mari saudara, beranilah mengaku Yesus. Karena Yesus setia, Yesus mengasihimu, Yesus tidak meninggalkanmu. Tuhan menyertai kita. Firman Allah membangkitkan iman, menguatkan kita. Ayo, mari saudara, ceritakan kepada orang lain. Nyatakan, Yesus mengasihi, ada bukti. Orang lihat, kasih Allah yang limpah, kita juga bisa mengasihi sesama. Kita juga bisa mengampuni sesama. Kita juga bisa memperhatikan dengan mengingat mereka juga perlu diselamatkan. Bukan cuma aku. Biar mereka juga mengaku, setiap lidah mengaku. Setiap lutut bertelut. Ada nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan itu. Haleluya. Saya yakin saudara akan bangkit dan berjalan. Saudara akan menjalani hidup ini hanya dengan tetap mengaku Yesus, percaya Yesus, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan itu baik bagi kita. Puji Tuhan, sudah diberikan kebenaran firman Tuhan. Iman saudara dikuatkan. Berdoalah, sembahlah Dia, pujilah Dia. Saatnya
kita akan memuliakan, menyembah. Saatnya kita akan membawa diri kita, dan Dia akan memberikan keberanian itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Haleluya, Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Engkaulah Juru Selamat. Haleluya, Yesus. Engkaulah Allahku. Tuhanku, Allahku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Haleluya, Yesus saja. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Haleluya. Kami berseru, kami mengakui Engkau Tuhan, Allahku, Tuhanku. Haleluya. Hanya Engkau, Yesus, hanya Engkau, Tuhan. Yesus, Engkau menolong, memimpin kami. Roh Kudus pegang tangan kami. Kami cakap, kami kuat menanggung banyak hal. Haleluya. Haleluya, syukur firman-Mu ya dan amin. Haleluya, kami syukurkan, kami muliakan, kami berterima kasih. Kami pandang kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau saja Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami mengakui Tuhan, Engkau Tuhanku. Yesus, setialah Engkau. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kuatkan yang lemah Tuhan. Tegakkan yang bimbang Tuhan. Turun tangan, campur tangan. Umat-Mu bergerak maju, tidak ada yang terhenti. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkaulah Allahku.
Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Juru Selamatku, Juru Selamat jiwaku. Yesusku, Yesusku. Haleluya, haleluya, penyelamat Engkau adalah. Selamatkan umat Tuhan, selamatkan seisi rumah kami Tuhan. Haleluya, Yesus menyelamatkan umat. Puji Tuhan, puji Yesus, Yesus, Yesus saja, Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Yesus Juru Selamat. Yesus, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Juru haleluya, haleluya. Selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah pengampun dosa kami. Engkaulah yang memimpin menggembalakan jemaat-Mu, umat milik kepunyaanmu. Firman-Mu mengingatkan, Firman-Mu menyungguhkan. Kami hanya mau datang mengakui Engkau Yesus, berani dan percaya, hati kuat dan sungguh tidak takut. Karena nama Tuhan, karena firman Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Engkau yang mengerjakan lebih bahkan daripada apa yang kami duga. Berkati firman-Mu, jemaat-Mu, mereka dibangkitkan. Mereka keluar dari segala kebimbangan. Mereka bertindak dalam nama Yesus. Mereka percaya firman-Mu ya dan amin. Mereka melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan Engkau mengasihi. Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Engkau melihat ada yang khawatir, bimbang. Ada yang tidak berdaya, mungkin dengan banyak ketakutan, hambatan, tantangan. Tapi demi kuasa firman-Mu, demi perjanjian firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak biarkan umat-Mu sendirian. Uluran tangan kasih-Mu. Uluran tangan kasih memapa, membimbing, menghentar mereka. Roh Kudus
Biar mereka dipenuhi dengan segala kuasa kekuatan, segala kebenaran rencana Allah. Maju terus umat-Mu, setia terus. Yesus, Yesus, kami mengaku Engkau. Kami berani menghadapi apapun. Engkau adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Engkau adalah Yesus yang masih mendengar doa dan mengabulkan doa. Engkau mengasihani kami, jemaat-Mu yang beribadah melalui pelayanan online ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan percuma, tapi membangkitkan roh yang Engkau curahkan dalam hidup manusia yang lemah ini. Ada kekuatan, ada sukacita, ada yang hidup yang diserahkan lebih sungguh kepadamu. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam pergumulan usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam menghadapi masa depan anak-anak muda kami. Oh, hidup yang kami serahkan, kami yakin Engkau mampukan kami, Engkau genapkan firman-Mu. Kami bergerak dengan kehendak Allah. Engkau adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Ampuni, kuduskan kami, muliakan nama-Mu. Kami terima firman-Mu, ya dan amin. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya, yang berdiri tegak teguh di hadapan Tuhan, yang mengagungkan, memuliakan Engkau, yang berseru dan berserah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemenangan, pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus adalah bagi kita sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan.